Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 4C, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal rencana pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan anggota kelompok kami, ada Arcelia, Siti Verni, Maulidina, dan Rafina Mazaya. Yang pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan. Ada latar belakang. Di sini, Indonesia memiliki bencana hidrometeorologi paling sering terjadi di Indonesia, yang dimana BNPB mencatat 1.494 kejadian banjir secara nasional. Di Jawa Barat sendiri menyumbang 320 kejadian banjir pada tahun 2025, dipengaruhi oleh karakteristik aliran sungai besar dan dataran rendah. Kabupaten Karawang mencatat banjir tertinggi di Jabar dengan 44 kejadian. Di Desa Karangligar, peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan selain perbaikan infrastruktur dengan pendekatan ABCD, mengoptimalkan potensi lokal untuk mitigasi banjir berkelanjutan. Untuk tujuannya, yang pertama ada tujuan umum, menyusun program pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD untuk pencegahan banjir di Desa Karanglinggar. Sedangkan di tujuan khusus ada identifikasi kondisi dan potensi wilayah, analisis akar penyebab masalah, penyusunan organisasi pelaksanaan, penyusunan rencana kerja, perancangan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan strategi berkelanjutan. Manfaat yaitu bagi masyarakat meningkatkan partisipasi, kapasitas dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan banjir, kemudian bagi pemerintah menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam pengembangan program pengurangan risiko banjir. Dan selanjutnya bagi mahasiswa itu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang dan menerapkan program pemberdayaan masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode. Metode yang pertama, pendekatan dan pengumpulan data. Yang di sini ada desain kegiatan menggunakan pendekatan ABCD, fokus pada identifikasi, pemanfaatan, dan pengembangan aset potensi lokal, di mana mendukung kemandirian dan keberlanjutan program jangka panjang bukan hanya manfaat. Lokasinya di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sasarannya seluruh masyarakat Desa Karangligar. Proses pengumpulan data awal komprehensif, di mana ada data sekunder dan data primer diperoleh secara langsung untuk memverifikasi data sekunder. Lalu yang kedua ada metode tahapan analisis dan perencanaan intervensi, di mana dia ada identifikasi masalah dan analisis potensi, menganalisis data lapangan untuk merumuskan masalah pengelolaan lingkungan secara spesifik, dan memetakan aset SDM, kelembagaan lingkungan sarana dan prasarana untuk optimalisasi program. Yang kedua ada penetapan prioritas dan akar penyebab. Fishbone diagram mencari akar penyebab masalah prioritas dan melihat hubungan sebab akibat. Dan kedua metode USG menentukan masalah prioritas berdasarkan tingkat urgency, seriousness, dan growth. Lalu yang terakhir ada rencana program, di mana ada planning, merumuskan tujuan, organizing, pembagian peran, actuating, implementasi aksi nyata, dan controlling, evaluasi berkala untuk menjamin keberlanjutan. Selanjutnya pada hasil gambaran umum anas situasi, pada gambaran umum Desa Karangligar berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang dengan luas 4 km persegi. Jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 5.910 jiwa. Wilayah berupa dataran rendah yang dilintasi Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Sebagian besar warga bekerja di sektor pertanian. Analisis situasi, Desa Karangligar termasuk wilayah rawan banjir. Banjir terjadi berulang hampir setiap tahun dan kembali terjadi pada awal tahun 2026. Penyebab utama banjir adalah aliran balik Sungai Cibeet, penurunan muka tanah dan kapasitas drainase yang menurun. Yang terakhir ada banjir berdampak pada rumah, lahan pertanian, sarana desa, dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya pada identifikasi masalah, banjir makin parah sejak 2007 akibat land subsidence, efek backwater, dan kondisi DAS yang kurang baik. Infrastruktur pengendalian banjir belum memadai seperti normalisasi sungai yang belum menyeluruh dan pintu air yang belum terrealisasi. Koordinasi antar pemerintah belum optimal sehingga pelaksanaan program dan dukungan anggaran masih terbatas. Yang keempat, evaluasi program dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat belum dilakukan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat masih rendah, misalnya masih ada kebiasaan membuang sampah ke sungai dan keterlibatan dalam perencanaan masih terbatas. Keenam, ada rehabilitasi pasca bencana dan distribusi bantuan belum optimal karena kendala administrasi dan koordinasi. Yang ketujuh, ada sebagian besar warga tetap tinggal di wilayah rawan banjir karena faktor ekonomi, sosial, dan keterkaitan tempat tinggal. Selanjutnya pada analisis potensi, yang pertama ada pertanian. Desa Karangligar memiliki lahan pertanian sekitar 310 hektar dengan komoditas utama padi. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani atau buruh tani, sehingga sektor ini menjadi aset utama desa. Yang kedua ada sumber daya alam. Sungai Citarum dan Sungai Cibeet mendukung kebutuhan irigasi pertanian, tetapi juga membuat desa rentan terhadap banjir. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan air dan mitigasi bencana. Yang ketiga ada infrastruktur dan ekonomi. Desa memiliki jaringan irigasi dan sarana pertanian yang mendukung kegiatan masyarakat. Selain itu, UMKM dan wisata lokal juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi warga. Keempat, ketahanan bencana. Pengalaman warga menghadapi banjir yang terjadi hampir setiap tahun menjadi modal penting berupa pengetahuan lokal. Hal ini dapat mendukung kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selanjutnya pada identifikasi masalah,
kami menggunakan metode USG, yang di mana hasil analisis USG menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat membuang sampah di saluran irigasi dan sungai merupakan masalah prioritas yang terdapat skor 15. Oleh karena itu, program difokuskan pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui edukasi lingkungan serta optimalisasi peran kampung siaga banjir. Selanjutnya, pada akar penyebab masalah, analisis akar penyebab masalah dilakukan menggunakan pendekatan 5M plus 1E, yaitu man, money, method, material, mesin, dan environment, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan banjir di Desa Karanglinggar yang terus berulang. Hasil analisis menunjukkan seperti man, yaitu partisipasi masyarakat, perilaku membuang sampah, dan penolakan relokasi. Selanjutnya ada money, yaitu anggaran terbatas, pembangunan infrastruktur belum optimal. Metode, normalisasi sungai belum menyeluruh, evaluasi program belum berkala. Material, drainase dan DAS belum optimal. Sedimentasi dan tumpukan sampah. Mesin, yaitu infrastruktur dan sistem peringatan dini masih terbatas. Environment, yaitu land, substance, dan efek backwater serta topografi dataran rendah. Tujuan umumnya untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya berdasarkan SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran primer ini masyarakat Desa Karanglinggar. Sasaran sekunder pemerintah desa, ketua RT atau RW, kader, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Sarana prasarana untuk sarana edukasi ada laptop, LCD, proyektor, sound system. Sarana praktiknya ada PVC berlubang, penutup biopori, semen, pasir, skop. Terus perlengkapan administrasinya ada daftar hadir, ATK, lembar observasi. Waktu dan pelaksanaannya, program direncanakan dilaksanakan di Desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Pelaksanaan program direncanakan selama 6 bulan. Untuk materi dalam planning ini ada materi disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan penguatan kapasitas masyarakat. Materi disampaikan melalui penyuluhan, diskusi kelompok, demonstran praktik, lapangan, dan juga pendampingan. Berikut juga ada jadwal kegiatannya. Di bulan pertama sudah ada koordinasi, pembentukan, sosialisasi. Di bulan kedua juga ada pelatihan, pembuatan lubang, pendampingan, gotong royong, monitoring pos to pos dari bulan kedua sampai juga dengan bulan ke-6. Selanjutnya ada organizing, yaitu pembentukan struktur dan pembagian tugas Pokja Biopori. Yang pertama itu ada pembina, penanggung jawab, ketua Pokja, sekretaris, bendahara, koordinator teknis, koordinator wilayah, mitra pemberdayaan, tim pendamping, dan juga pelaksana program. Selain itu, kami juga membuat mekanisme koordinasi dan juga komunikasi seperti pada gambar. Selanjutnya ada actuating, yaitu berisi tahapan seperti sosialisasi, di mana uraian pelaksana itu melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah desa, Pokja Biopori, dan sebagainya. Selanjutnya ada penyuluhan dan pelatihan, ada implementasi program, pendampingan, dan juga penguatan keberlanjutan. Selanjutnya di sini ada controlling yang bertujuan memastikan seluruh rangkaian program gerakan biopori warga Karanglinggar siap banjir terlaksana. Di monitoringnya, aspek monitoring ada pelaksanaan kegiatan untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan jadwal, ada edukasi masyarakat untuk jumlah peserta dan terlaksananya penyuluhan, pembentukan Pokja terbentuk dan menjalankan tugas, terus ada pelatihan juga, implementasi biopori, partisipasi masyarakat, pemeliharaan biopori. Sedangkan untuk evaluasinya ini tujuan berdasarkan SMART, ada peningkatan pengetahuan masyarakat, indikatornya rata-rata pengetahuan meningkat lebih dari 20%, pembentukan satu Pokja Biopori yang terbentuk dan aktif menjalankan tugas, melatih minimal 30 masyarakat, membangun minimal 60 lubang resapan biopori, meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk indikator itu kehadiran masyarakat minimal 80%, menjaga keberlanjutan program dengan pemeliharaan biopori dan rencana tindak lanjut terlaksana, serta keterlibatan Pokja dan masyarakat dalam memanfaatkan aset lokal. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Target utama program itu tadi meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat, membentuk Pokja Biopori sebagai penggerak desa, dan mewujudkan mitigasi banjir yang partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan. Nah, di sini ada saran juga untuk pemerintah desa, yaitu mendukung pembentukan dan keberlanjutan Pokja Biopori, mengintegrasi